Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ridwan Kurniawan, Tarmizi Idrus, Taufik Rohman, dan Rivaldo akan menjelaskan materi tentang pegadaian. Pertama, saya akan menjelaskan yaitu pengertian pegadaian syariah dan konvensional. Secara umum, usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga yang gadai. Selanjutnya itu gadai sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat barang-barang yang berharga yang digadaikan. Yang kedua, nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang ketiga, barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150 disebutkan, gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang berpiutang atau suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Dalam Islam, gadai sendiri dalam fikih disebut ran. Ran artinya yaitu nama orang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah bahwa ran adalah menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Definisi ran adalah alat sebuah akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya, dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Tarmizi Idrus. Kepada Tarmizi Idrus, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Idrus, NIM 1930401132. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu mengenai produk pegadaian. Produk pegadaian dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu produk pegadaian syariah. Produk pegadaian syariah terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu gadai atau ahran. Adalah produk jasa gadai yang melandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan atau ijarah. Yang kedua yaitu arum atau ahran untuk usaha mikro kecil. Adalah pembiayaan bagi para pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dengan berprinsip syariah. Yang ketiga yaitu gadai emas di bank syariah, merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua yaitu produk pegadaian konvensional. Produk pegadaian konvensional ini terbagi atas 8 macam. Yang pertama yaitu kredit KCA. Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan mudah, aman, dan cepat. Dengan usaha ini, pemerintah dapat melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan. Dengan demikian, kalangan tersebut terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. Yang kedua yaitu kreasi atau kredit angsuran fidusia, yaitu pemberian pinjaman uang yang ditujukan kepada pengusaha kecil atas dasar fidusia. Kredit atas dasar fidusia adalah pengikatan jaminan dengan lembaga pengikatan jaminan sempurna dan memberikan hak preferen kepada kreditor bagi debitur barang jaminan tetap dapat digunakan. Yang ketiga yaitu kreasida atau kredit angsuran sistem gadai.
merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro kecil atas dasar gadai yang pengembaliannya dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu maksimal 3 tahun dan jaminan bergerak seperti perhiasan, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Yang keempat yaitu jasa taksiran. Layanan kepada masyarakat yang memiliki harga atau nilai harta benda miliknya yang diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir yang berpengalaman dan profesional. Yang kelima yaitu jasa titipan. Layanan titipan ini seperti perhiasan, emas, batu permata, kendaraan bermotor. Untuk menjamin rasa aman dan ketenangan terhadap harta yang tinggalkan, terutama bila hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama. Yang keenam yaitu gadai gabah. Gadai gabah ini kredit tunda jual komoditas pertanian yang diberikan kepada para petani dengan tujuan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan para tengkulak. Sistem kredit ini sama dengan gadai biasa. Yang ketujuh yaitu gadai investa. Merupakan salah satu produk perum pegadaian berupa pinjaman atas dasar hukum gadai dalam jangka waktu tertentu yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berbentuk saham yang tercatat dan diperdagangkan. Yang kedelapan yaitu Krista atau kredit usaha rumah tangga. Merupakan kredit yang ditujukan kepada para pengusaha sangat mikro yang tergabung dalam suatu kelompok atau asosiasi dengan jaminan pokok sistem tanggung ranteng di antara anggota kelompok tersebut. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, NIM 1930401133. Di sini saya akan membawakan tentang prosedur produk-produk penggadaian konvensional. Yang pertama yaitu nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan. Yang kedua yaitu bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya, dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Yang ketiga yaitu bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan. Yang keempat yaitu setelah nilai taksir ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal atau bunga. Yang terakhir yaitu jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman. Prosedur pemberian pinjaman yang pertama yaitu nasabah mengisi formulir pinjaman. Yang kedua yaitu nasabah menyerahkan formulir permintaan yang dilampiri dengan fotokopi. Yang ketiga yaitu petugas penaksir menaksir. Yang keempat yaitu besarnya pinjaman. Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi, maka proses memperoleh pembiayaan ARUM selanjutnya dilakukan dengan yang pertama mengisi formulir aplikasi pembiayaan ARUM. Yang kedua, melampirkan dokumen-dokumen usaha. Yang ketiga, petugas penggadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen. Yang keempat, petugas penggadaian melakukan survei analisis. Yang kelima, penandatanganan akad pembiayaan. Yang keenam, pencarian pembiayaan. Selanjutnya, pihak bank syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi yang pertama, petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon pinjaman. Yang kedua yaitu penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon. Yang ketiga yaitu jika menurut analisis pemohon layak, maka bank akan memberikan pinjaman. Yang keempat yaitu realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman. Yang kelima yaitu nasabah dikenakan biaya administrasi. Yang selanjutnya yaitu pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo. Yang terakhir, apabila sampai dengan waktu yang telah ditetapkan, nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan. Baiklah, saya Rivaldo dengan NIM 1930401116 akan melanjutkan tentang
Perkembangan pegadaian syariah di Indonesia. Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan dengan sistem gadai. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian dipraktikkan di wilayah Eropa lainnya seperti Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan oleh VOC. Adapun pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah, yaitu unit layanan gadai syariah atau ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dan usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, dan Surakarta. Dengan tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonvensi oleh beberapa bank umum syariah yang ada di Indonesia pun telah terjun di pasar pegadaian dengan menjalankan prinsip syariah. Ada bank syariah yang bekerja sama dengan pegadaian membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia, dan beberapa bank umum syariah lainnya menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Dari segi produk gadai emas, produk investasi emas ini dapat diperoleh dari 4.410 outlet baik konvensional maupun syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk investasi emas pegadaian terus meningkat. Pada tahun 2015, pegadaian mencatat yang berinvestasi emas sebanyak 114.000 nasabah dengan emas seberat 2,6 ton. Sedangkan tahun 2016 tercatat 108.000 nasabah dengan emas seberat 2,6 ton. Bukti perkembangan pegadaian syariah di Indonesia yaitu nasabah BNI Syariah dan pegadaian syariah segera dimanjakan dengan layanan yang semakin aman dan nyaman. Hal ini karena kedua lembaga keuangan ini menjalin kerjasama layanan transaksi pencairan secara non-tunai. Dana nasabah yang diperoleh dari pegadaian syariah dapat langsung dikirimkan ke rekening BNI Syariah. Mungkin sekian itu dari materi dari saya.